Halo semuanya, Wisnu di sini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal ujian akhir semester untuk mata kuliah komunikasi data dan juga jaringan komputer. Nah, terdapat 5 pokok pembahasan pada video kali ini, maka dari itu langsung saja kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya terdapat 5 topik pembahasan pada video kali ini, di mana 5 topik pembahasan tersebut meliputi yang pertama adalah penjelasan atau pembahasan mengenai kabel strike dan juga kabel cross, kemudian yang kedua itu mengenai konfigurasi routing perangkat jaringan komputer, kemudian yang ketiga itu mengenai instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan juga nirkabel, kemudian yang keempat itu mengenai jenis keamanan jaringan nirkabel, dan yang kelima itu mengenai macam-macam sistem operasi jaringan. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kabel strike dan juga kabel cross. Nah, pada materi pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai kabel strike dan juga kabel cross, di mana pada pembahasan ini mencakup mengenai pengertian, kemudian fungsi, kemudian persamaan dan juga perbedaan antara kabel strike dan juga kabel cross, dan juga kelebihan serta kekurangan dari kabel strike dan juga kabel cross itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu membahas mengenai kabel strike. Nah, pada poin yang pertama ini kita akan membahas mengenai kabel strike. Jadi apa itu kabel strike? Jadi kabel strike itu merupakan salah satu jenis kabel jaringan yang umum digunakan di dalam sebuah jaringan komputer. Biasanya kabel jenis seperti ini digunakan untuk jaringan lokal seperti LAN. Nah, fungsi dari kabel strike ini adalah untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda jenis atau tipe dalam sebuah jaringan komputer. Urutan warna pada kabel strike ini dapat dilihat pada gambar di samping, di mana pada kabel strike ini memiliki teknik penyusunan yang sama antara ujung kabel yang satu dengan ujung kabel yang lainnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya kabel strike ini merupakan salah satu jenis kabel UTP. Kabel UTP ini biasa digunakan dalam sebuah instalasi jaringan lokal. Nah, fungsi dari kabel strike ini adalah untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda jenis. Contohnya seperti menghubungkan antara server dengan switch, kemudian PC client dengan switch, atau perangkat-perangkat lainnya yang berbeda jenis. Nah, untuk teknik penyusunannya sendiri, kabel strike ini memiliki penyusunan yang sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Contohnya saja ketika kita melakukan instalasi kabel jaringan, untuk membuat kabel strike ini di ujung kirinya, kita itu menyusun dari warna putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Dan untuk ujung kanannya pun sama seperti saat kita melakukan penyusunan pada ujung di sebelah kirinya, yaitu putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Nah, untuk poin yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kabel cross. Nah, kabel cross. Jadi kabel cross itu apa? Kabel cross ini sama halnya seperti kabel strike. Kabel cross ini pun memiliki pengertian yang sama, yaitu merupakan salah satu jenis kabel jaringan yang umum digunakan dalam sebuah jaringan komputer. Biasanya kabel ini digunakan pada sebuah jaringan lokal, namun kabel cross ini memiliki beberapa perbedaan dengan kabel strike. Nah, fungsi dari kabel cross ini sendiri adalah untuk menghubungkan dua perangkat yang sejenis. Urutan warna pada kabel cross ini dapat dilihat pada gambar di samping, di mana kabel cross ini memiliki teknik penyusunan yang berbeda antara ujung satu dengan ujung lainnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kabel cross ini merupakan jenis kabel yang sama seperti kabel strike, yaitu jenis kabel UTP, digunakan untuk instalasi sebuah jaringan lokal seperti LAN. Nah, fungsi dari kabel cross ini sendiri sedikit berbeda, memang berbeda dengan kabel strike, di mana kabel cross ini berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang sejenis, contohnya seperti menghubungkan antara switch dengan switch, router dengan router, atau perangkat sejenis lainnya. Nah, untuk teknik penyusunannya sendiri berbeda dengan kabel strike, di mana kabel cross ini untuk teknik penyusunan antara kabel di ujung kiri dan juga kanannya itu berbeda, di mana ketika kita melakukan penyusunan pada ujung kiri, yaitu dengan warna putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Sedangkan untuk ujung kanannya itu berwarna putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat-coklat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai poin persamaan dan juga perbedaan antara kabel strike dan juga kabel cross. Nah, persamaan dan perbedaan antara kabel strike dan juga kabel cross. Yang pertama kita akan membahas mengenai persamaannya terlebih dahulu. Nah, jadi persamaan antara kabel strike dan juga kabel cross ini, di mana kabel strike dan juga kabel cross itu merupakan sama-sama kabel jenis UTP yang biasa digunakan dalam sebuah jaringan lokal. Nah, sementara untuk perbedaannya,
yaitu kabel strike dan juga kabel cross ini memiliki perbedaan pada teknik penyusunan kabel serta fungsi dari kedua kabel tersebut. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, di mana kabel cross dan juga kabel strike ini memiliki perbedaan di fungsi dan juga teknik penyusunannya. Nah, kemudian mengenai kelebihannya sendiri. Nah, jadi instalasi kabel UTP ini lebih mudah dibandingkan dengan jenis kabel lainnya. Kemudian dalam segi harga pun lebih terjangkau. Nah, jadi karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kabel strike dan juga kabel cross ini merupakan jenis kabel UTP, di mana instalasi kabel UTP ini lebih mudah, memang lebih mudah dibandingkan dengan kabel-kabel jaringan lainnya seperti kabel fiber optik atau kabel koaksial dan lain sebagainya. Dan dari segi harga pun memang lebih murah kabel UTP dibandingkan dengan kabel-kabel jenis lainnya. Kemudian untuk kekurangannya, kabel UTP ini memiliki batas jarak jangkauan. Selain itu, kabel jenis UTP pun lebih rentan terhadap resiko peretasan. Nah, jadi kabel UTP ini memiliki jarak jangkauan sekitar 100 meter, sehingga kabel jenis ini tuh hanya cocok untuk sebuah jaringan lokal saja. Nah, untuk materi pembahasan mengenai kabel strike dan juga kabel cross cukup sampai di sini. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang kedua, yaitu konfigurasi routing pada jaringan komputer. Nah, langsung saja kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu mengenai konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Nah, pada materi pembahasan kali ini kita tidak akan membahas mengenai pengertian materinya saja, tetapi kita juga akan praktek secara langsung menggunakan Cisco Packet Tracer. Maka dari itu langsung saja kita membuka Cisco Packet Tracer nih. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang kedua, yaitu materi mengenai konfigurasi routing pada sebuah jaringan komputer. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana pada materi ini kita tidak akan hanya berfokus pada penjelasan materinya saja, tetapi kita pun akan praktek secara langsung menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke prakteknya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu routing. Nah, jadi pengertian routing sendiri, jadi routing itu merupakan suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan lain. Nah, rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Nah, jadi daripada kita pusing-pusing memikirkan pengertian dari routing itu sendiri, langsung saja kita masuk ke praktek pembahasan dari konfigurasi routing pada jaringan komputer ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita lakukan terlebih dahulu desain topologinya. Nah, jadi kita mau melakukan desain topologi seperti apa nih di Cisco Packet Tracer ini? Nah, seperti yang saya praktekkan kali ini, saya akan membuat topologinya terlebih dahulu, di mana kita membutuhkan dua buah router tentunya. Saya memilih router PT di sini. Nah, kita drag and drop aja. Nah, router 1, router 2, kemudian kita juga membutuhkan 4 buah PC client. Nah, 4 buah PC client. Kita drag and drop juga. Dan juga kita membutuhkan 2 buah switch. Nah, switch ini buat apa sih? Jadi switch ini fungsinya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, tadi bahwasanya switch ini berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat-perangkat. Ya, fungsinya yaitu untuk menghubungkan sebenarnya switch ini. Nah, selanjutnya kita membutuhkan kabel jaringan nih untuk menghubungkan semua perangkat ini, karena tidak mungkin dong kita untuk menghubungkan semua ini kita tidak menggunakan kabel, ya enggak? Bisa aja sih kalau misalkan kita buat jaringannya itu berbasis dari kabel, kita tidak membutuhkan kabel untuk proses instalasinya. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya juga, bahwasannya untuk menghubungkan beberapa perangkat yang berbeda kita itu menggunakan kabel strike. Nah, tetapi untuk mempermudah praktek kali ini kita menggunakan satu fitur yang telah disediakan oleh Cisco Packet Tracer itu sendiri, yaitu kita menggunakan kabel otomatis ini. Jadi kita tidak perlu menentukan nih mau pakai kabel strike atau kabel cross atau kabel serial dan lain sebagainya. Kita menggunakan kabel otomatis saja, nanti dipilihkan secara langsung atau secara otomatis oleh aplikasi Cisco itu sendiri. Nah, contoh atau prakteknya itu seperti ini teman-teman. Kita menghubungkan antara switch dengan PC client, kemudian kita menghubungkan antara switch dengan router, begitu pula dengan router atau ya
router yang satunya, switch yang satunya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan router dengan routernya. Nah, seperti ini. Nah, secara sederhana topologi jaringannya itu seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke tahap konfigurasinya. Nah, kita konfigurasi untuk router 0 terlebih dahulu, dimana konfigurasinya kita akan menggunakan CLI atau Command Line Interface. Nah, jadi perhatikan baik-baik teman-teman untuk proses konfigurasinya. Nah, kita di sini pilih no aja. Nah, kemudian di sini kita enablekan terlebih dahulu. Kita bisa singkat dengan ENA. Kemudian kita masuk ke konfigurasi, kita singkat dengan conft. Kita konfigurasi terlebih dahulu untuk fast Ethernet 0 per 0-nya. Nah, kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan nih dengan no shutdown. Kita bisa singkat dengan no sh. Nah, sudah aktif. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk kita exit terlebih dahulu. Exit, kemudian kita konfigurasi untuk serial 2 per 0-nya, yaitu INT SE 2 per 0. Kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 192.168.10.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian kita aktifkan juga no SH. Nah, karena pada jaringan ini kita menggunakan jaringan DHCP, maka kita konfigurasi terlebih dahulu DHCP-nya. Nah, IP DHCP pool. Nah, ini kita kasih nama bebas ya, mau kasih nama apa aja. Kita kasih nama gedung A. Nah, jadi jaringan ini itu untuk gedung A ceritanya. Nah, kemudian kita tulis default router 192.168.1.1. Nah, kemudian untuk DNS-nya juga sama, yaitu 192.168.1.1. Kemudian untuk networknya yaitu 192.168.1.0. Kemudian subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Sip. Nah, selanjutnya kita close terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke PC client-nya. Nah, kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration, kemudian kita pilih DHCP. Nah, dia berhasil mendapatkan IP dari router itu sendiri. Nah, kemudian kita juga sama ya, untuk PC satunya juga kita lakukan seperti hal yang kita lakukan tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita konfigurasi untuk ceritanya ini adalah jaringan di gedung B ya, ini gedung A. Nah, kita masuk ke routernya, kemudian kita konfigurasi melalui CLI. Ini bisa kita pilih no, kemudian kita enablekan terlebih dahulu, kemudian masuk ke konfigurasi, conft, kita konfigurasi untuk INT fast Ethernet 0 per 0, kemudian masukkan IP address-nya, IP address 192.168.2.1 teman-teman, kemudian subnetnya 255.255.255.0, kemudian kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Nah, seperti ini. Nah, sudah aktifkan. Nah, kita aktif. Kemudian kita enter, kemudian kita ketik exit. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk ya serial 2 per 0. Nah, kemudian kita masukkan IP address 192.168.10.2. Kemudian untuk subnet masih 255.255.255.0. Kita enter, kemudian kita aktifkan dengan fitur no shutdown. Nah, kemudian kita exit, kemudian kita buat DHCP-nya. Pool IR. Nah, IP DHCP pool untuk gedung B. Nah, itu default routernya itu. Routernya itu adalah 192.168.2.1.
Kemudian untuk DNS-nya itu adalah 192.168.2.1 juga. Nah, untuk networknya sendiri yaitu 191.168.2.0, subnetnya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian kita close saja terlebih dahulu router satunya ini. Kemudian kita masuk ke PC client. PC client ini mau meminta IP address nih. Kita pilih DHCP. Nah, DHCP sukses ya. Kemudian untuk ke PC selanjutnya, PC 4, kita ke IP configuration, kemudian kita pilih DHCP. Nah, kemudian kita uji nih, apakah sukses nggak nih dari gedung PC di gedung A atau jaringan di gedung A nih. Kita coba tes dari PC 0 ke PC 1. Ternyata sukses. Kemudian kita tes dari router ke PC pilot ya, kita coba lagi. Nah, sukses. Kemudian kita coba nih dari gedung A ke gedung B, sukses nggak? Kita dari PC 1 ke PC 2. Oh, pilot ternyata. Nah, kenapa pilot? Nah, karena untuk menghubungkan antara gedung A dengan gedung B ini kita perlu routing. Nah, maka dari itu langsung saja kita masuk ke konfigurasi routingnya. Sangat sederhana sebenarnya untuk konfigurasi routingnya itu. Nah, di sini kita bisa ketik IP root yaitu 192.168.2.1, 255, 25, kemudian 255, 255, 255, 255.0, nah via 192.168.10.2 seperti ini teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, itu untuk router 0-nya. Kemudian untuk router 1-nya sama seperti tadi, tapi ada beberapa perbedaan sedikit ya. Ini kita pilih exit terlebih dahulu. Exit. Nah, kita tuliskan IP root 192.168.255.255.255.0 via 192.168.10.1. Kemudian kita klik enter. Nah, sekarang kita coba teman-teman, apakah berhasil untuk menghubungkan antara gedung A dan juga gedung B. Nah, pilih pesan, kita kirimkan pesan dari PC 0 ke PC 2. Kita lihat in progress pilot. Kemudian kita coba lagi PC 0 PC 2 dan sukses. Kemudian kita coba antara PC 1 ke PC 3. Kita lihat in progress pilot, kita coba lagi PC 1 ke PC 3 dan sukses. Kemudian kita coba dari router ke router nih, router ke router, dan ternyata sukses. Nah, kita juga bisa menguji jaringan tersebut melalui command prompt. Caranya cukup mudah, kita masuk ke PC, kemudian kita pilih desktop. Nah, kita pilih command prompt ini, kita ketik, misalkan ketik ping 192.168.2.2. Nah, 2.2 ini merupakan IP address dari PC client di gedung B itu sendiri. Kemudian kita tekan enter, kita lihat, dan TTL teman-teman, berarti artinya PC dari gedung A ini terhubung dengan PC di gedung B, seperti itu. Nah, jadi praktek dari konfigurasi routing pada sebuah jaringan komputer itu seperti ini teman-teman. Kita sudah berhasil membuatnya, kita sudah berhasil mempraktekannya. Nah, selanjutnya untuk itu kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga itu mengenai pembahasan instalasi jaringan berbasis kabel dan juga nirkabel. Nah, maka dari itu langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini yaitu mengenai instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan juga nirkabel. Nah, sama seperti materi yang sebelumnya, di mana materi kedua mengenai konfigurasi routing, pada materi ketiga ini pun kita tidak akan membahas atau kita tidak akan hanya membahas mengenai pengertiannya saja, tetapi kita pun akan praktek secara langsung menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, maka dari itu langsung kita buka kembali Cisco Packet Tracer-nya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita masuk ke materi pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai instalasi jaringan berbasis kabel dan juga nirkabel. Nah, sama seperti pembahasan materi pada materi yang kedua tadi tentang konfigurasi routing, jadi pada materi ketiga ini kita tidak
saya tidak hanya menjelaskan mengenai pengertiannya saja, tetapi juga kita praktekkan secara langsung bagaimana proses instalasi jaringan kabel dan juga nirkabel tersebut menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, tetapi sebelum kita praktek, kita itu harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian dari jaringan kabel dan juga nirkabel itu sendiri. Nah, jadi jaringan kabel itu sendiri secara sederhana adalah jaringan dengan menggunakan kabel, sementara jaringan nirkabel adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel. Jadi pengertian sederhananya adalah seperti itu, teman-teman. Nah, jadi langsung kita masuk saja ke prakteknya. Nah, jadi sama seperti materi yang kedua tadi ya, dalam prakteknya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Nah, topologi yang saya buat di sini, kita itu membutuhkan 3 buah PC, teman-teman. Kenapa harus 3 buah PC ya? Karena biar terlihat keren aja gitu. Karena kita kan di sini membuat warnet ceritanya. Masa kalau warnet PC-nya 1 atau 2 kan kurang estetik ya dilihatnya. Ayo, plus. Nah, kemudian kita membutuhkan 1 buah switch, teman-teman. Nah, jadi switch ini fungsinya itu seperti yang saya jelaskan tadi. Switch ini fungsinya adalah untuk menghubungkan perangkat-perangkat atau berbagai perangkat, atau secara sederhananya sih switch ini adalah penghubung gitu. Nah, kemudian kita butuh 1 buah server dan juga printer, karena di berbagai warnet pasti ada printer, teman-teman. Nah, karena kita membuat sebuah jaringan berbasis kabel, maka yang paling terpenting dari semua ini adalah kabel, teman-teman. Jadi kabel ini fungsinya adalah untuk menghubungkan berbagai perangkat yang ada di sini. Nah, kabel yang kita gunakan pada jaringan ini adalah kabel strike. Kenapa kabel strike? Karena kabel strike ini fungsinya adalah untuk menghubungkan berbagai perangkat yang berbeda jenis. Contohnya seperti server dengan switch, kemudian switch dengan PC. Nah, seperti ini. Kemudian switch dengan PC lagi, kemudian switch dengan lagi-lagi PC. Nah, yang terakhir yaitu switch dengan printer. Nah, jadi desain topologi jaringannya sendiri adalah seperti ini, teman-teman. Cukup sederhana ya. Selanjutnya kita masuk ke proses konfigurasinya. Nah, kita lakukan konfigurasi pada servernya terlebih dahulu. Kita buka servernya, kita pilih desktop, kita masuk ke menu IP configuration, kita pilih yang static, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1. Kita pilih yang 100 saja, teman-teman, biar agak anti mainstream ya. 100.1. Nah, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita close, kita pilih atau kita masuk ke PC 0, kita pilih desktop, kita masuk ke menu IP configuration, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.100.2. Kemudian subnet masknya, kemudian kita close, kita masuk ke PC 1, kita pilih desktop, IP configuration, static, kita masukkan IP address-nya 192.168.4.3. Nah, kemudian kita close, kemudian kita masuk ke PC yang terakhir nih, PC 2, PC 3. Nah, kita masukkan IP address-nya 192.168.100.4. Nah, masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita close, kita masuk ke printer, kita pilih config, kita pilih fast ethernet 0, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.100.5. masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Tapi harus kita perhatikan ya, teman-teman, kita pastikan terlebih dahulu ini fast ethernetnya atau port statusnya itu dalam keadaan hidup ya. Kalau nggak hidup ya gimana mau nyambunginnya gitu. Kemudian kita close. Nah, sekarang kita uji jaringan ini apakah sudah berhasil atau belum. Nah, dengan cara kita mengirimkan pesan nih dari server. Kita coba dulu nih dari server ke PC, apakah berhasil atau tidak. Ternyata adalah sukses, berarti berhasil. Kemudian dari PC ke PC kita coba, ternyata sukses juga. Kemudian terakhir dari PC ke printer atau dari printer ke PC kita coba, dan ternyata sukses juga. Nah, kita juga bisa nih, teman-teman, mengetes
apakah jaringan tersebut saling terhubung atau tidak dengan menggunakan command prompt. Kita buka desktop, kita buka server desktop, kemudian kita pilih command prompt, kita ketikkan ping, kita coba untuk ping ke printer ya, ping 192.168.100.5. jadi kita masukkan IP address dari printer itu, kemudian kita enter. Nah ternyata TTL teman-teman, berarti berhasil terhubung antara server tersebut dengan printer. Nah jadi praktek untuk jaringan atau instalasi jaringan berbasis kabel itu seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai instalasi jaringan berbasis nirkabel. Nah jadi karena kita akan membuat sebuah jaringan berbasis nirkabel, dari topologi ini yang satu perangkat yang harus kita hapus adalah switch teman-teman, karena kita tidak membutuhkan kabel ya, kita tidak membutuhkan switch untuk menjadi penghubung di antara semua perangkat ini, karena kita akan menggunakan wireless tentunya. Karena yang sudah saya jelaskan tadi, jaringan berbasis nirkabel adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel gitu. Nah karena switch itu kita hapus, penggantinya adalah, atau untuk penghubung di antara semua perangkat tersebut adalah access point. Jadi kita cari access point ini teman-teman. Nah kita pilih yang ini aja, access point PT, kita taruh di sini. Nah jadi desain topologinya kurang lebih seperti ini. Tetapi ini masih belum terhubung teman-teman, masih belum terhubung. Kenapa? Karena dari semua perangkat ini kita belum mengaktifkan, kita belum mengganti portnya, yaitu kita masih menggunakan port LAN. Sementara untuk menghubungkan dengan internet ini kita membutuhkan port wireless atau adapter wireless gitu. Nah jadi untuk mengubahnya kita masuk ke perangkat-perangkat tersebut. Misalkan kita ingin mengubah servernya terlebih dahulu nih, kita masuk server, kita pilih physical, kita off kan terlebih dahulu tombol powernya, kita off kan, kita buang nih port ini, port LAN-nya kita ganti dengan adapter wireless. Nah kemudian jangan lupa kita on kan lagi. Nah kan kita close, kita lihat, nah terhubung kan teman-teman. Nah begitu pula dengan perangkat-perangkat lainnya seperti PC dan juga printer. Kita masuk ke PC, kita masuk ke menu physical, kita off kan terlebih dahulu tombol powernya, kemudian kita buang nih port LAN-nya, kita ganti dengan adapter wireless. Kemudian kita on kan kembali tombol powernya, kita masuk ke PC 1, kita masuk ke physical, kita matikan tombol powernya, kita buang port LAN-nya, kita masukkan adapter wireless-nya, kemudian kita on kan lagi tombol powernya, kita masuk ke PC 2, kita pilih physical, kita matikan tombol powernya, kemudian kita scroll ke bawah, kita buang port LAN-nya, kita masukkan adapter wireless-nya. Nah kemudian kita nyalakan lagi tombol powernya, kita close. Selanjutnya kita masuk ke printer, kita buka printer, kita pilih physical, kita matikan tombol powernya, kita buang port LAN-nya, kemudian kita masukkan atau kita gantikan dengan adapter wireless, kemudian kita nyalakan lagi atau hidupkan lagi atau on kan lagi tombol powernya, kita close. Nah seperti ini teman-teman, berarti sudah saling terhubungkan. Nah selanjutnya adalah kita konfigurasi atau kita atur terlebih dulu nih access point-nya. Nah kita masuk access point, pilih config, kita pilih ke port 1. Nah pastikan port statusnya itu dalam keadaan hidup ya teman-teman. Kemudian kita buat nih SSID-nya, kita rubah dulu SSID-nya. Misalkan kita ketikkan SSID-nya atau kita buat SSID-nya adalah dengan nama Wisnu Tampan. Kemudian kita pilih authentication-nya, kita pilih yang WPA2PSK ya teman-teman. Kemudian kita masukkan passwordnya contohnya itu 1 sampai 8. Nah gitu ya, terus kita close. Nah otomatis tidak perangkat-perangkat yang sebelumnya terhubung menjadi tidak terhubung ya teman-teman. Langkahnya atau caranya yang bisa kita lakukan adalah kita masuk ke perangkat-perangkat tersebut. Misalkan kita masuk ke server teman-teman, kemudian kita ke desktop, kita cari, nah kita masuk ke PC wireless, nah kemudian kita pilih menu yang connect ini teman-teman. Nah kita pilih yang connect ini, kita refresh.
Nah, ini kan terbaca nih SSID yang access point yang kita buat tadi, Wisnu Tampan, kita klik, kemudian kita klik connect, kita masukkan passwordnya. Passwordnya apa tadi? 1 sampai 8. Kemudian kita klik connect, kita close, dan lihat, tada, dan juga terhubung ya teman-teman, jadinya server dengan access point tersebut. Nah, begitu pula dengan perangkat-perangkat lainnya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama dengan yang dilakukan server tadi. Kita masuk ke PC 0, kita masuk desktop, kita pilih PC wireless, kita pilih connect, kemudian kita refresh. Nah, kita klik ini, Wisnu Tampan, kemudian kita klik connect, kita masukkan passwordnya 1 sampai 8. Kita pilih connect, kita close. Nah, terhubung kan teman-teman. Nah, kemudian kita untuk ke PC 1, desktop, PC wireless, kita pilih connect, kemudian kita refresh. Nah, kita klik ini, kemudian kita klik connect, kita masukkan passwordnya 1 sampai 8, kita pilih atau kita klik connect, kita close. Nah, kemudian kita masuk ke PC 2, kita mau ke desktop, PC wireless, pilih connect, kita refresh, tunggu beberapa detik, muncul, kita klik connect, kita ketikkan passwordnya 1 sampai 8, kita klik connect, kita close. Nah, selanjutnya printer, kita pilih ke menu config, kemudian ke wireless 0, kita pastikan port statusnya hidup, kemudian kita ganti SSID-nya, kita masukkan SSID yang Wisnu Tampan tadi, Wisnu Tampan, kita pilih authentication-nya itu WPA2PSK, kemudian kita masukkan passwordnya yang access point tadi yaitu 1 sampai 8, kemudian kita close dan kita lihat. Nah, terhubungkan antara access point dengan printernya. Jadi desain topologinya sendiri untuk jaringan berbasis nirkabel adalah seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita akan menguji jaringan tersebut apakah berhasil terhubung atau tidak. Nah, caranya adalah kita akan kirimkan pesan antara masing-masing perangkat tersebut, misalkan dari server ke PC atau ke klien nih. Kita coba ya kirimkan, dan ternyata sukses teman-teman. Kemudian PC ke PC sukses juga teman-teman, dan juga dari printer ke server nih contohnya ya, ternyata sukses teman-teman. Nah jadi begitu teman-teman praktek mengenai materi ketiga ini tentang instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan juga nirkabel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis jaringan nirkabel. Nah, oleh karena itu langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang keempat. Jadi materi yang keempat ini mengenai jenis keamanan jaringan nirkabel. Nah, di mana terdapat beberapa poin-poin penting yang perlu kita simak mengenai materi pembahasan kali ini. Oleh karena itu langsung saja kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, jaringan nirkabel. Jadi jaringan nirkabel itu apa? Jaringan nirkabel merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan jaringan tidak perlu menggunakan kabel lagi. Nah, jadi pada jaringan nirkabel ini kita menggunakan atau kita dalam membangun sebuah jaringan, kita itu tidak menggunakan kabel lagi untuk proses menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, kemudian jaringan nirkabel pun menggunakan global elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Kemudian jaringan nirkabel ini memiliki kelebihan dari segi kecepatan dan juga fleksibilitas dibandingkan jaringan berbasis kabel. Kemudian yang terakhir, jaringan nirkabel pun memiliki kekurangan dari segi biaya pengembangan dan keamanan yang tidak sekuat jaringan berbasis kabel. Nah, keamanan jaringan nirkabel. Jadi terdapat 3 jenis keamanan jaringan nirkabel, yaitu ada wireless WEP atau Wired Equivalent Privacy, kemudian ada WPA yaitu Wi-Fi Protected Access, dan juga yang ketiga adalah MAC filtering. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing poin ini akan dijelaskan pada slide yang berikutnya. Jadi langsung saja kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian dari wireless WEP atau Wired Equivalent Privacy. Nah, jadi WEP itu apa? WEP adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel
WEP merupakan standar keamanan dan juga enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. Nah, enkripsi WEP ini menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Nah, kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point. Dan WEP mempunyai standar 802.11b. Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan mengenai fungsi wireless WEP atau Wireless Equivalent Privacy. Nah, terdapat beberapa fungsi dari WEP itu sendiri. Di antaranya adalah WEP ini dapat digunakan untuk verifikasi identitas pada authenticating station. Kemudian WEP ini dapat digunakan untuk data encryption. Kemudian WEP merupakan sistem keamanan yang lemah. Namun WEP ini dipilih karena telah memenuhi standar dari 802.11. Ini yang pertama adalah exportable, kemudian reasonably strong, kemudian ada self-synchronizing, kemudian computationally efficient, dan juga ada optional. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari wireless WEP. Untuk kelebihannya, nah kelebihan dari wireless WEP ini adalah ketika user hendak mengkoneksikan laptopnya, user tidak perlu melakukan setting perubahan apapun. Dan saat pertama kali melakukan browsing, user akan diminta untuk memasukkan username dan password. Hampir semua komponen wireless sudah mendukung protokol ini. Itu adalah untuk kelebihan dari wireless WEP itu sendiri. Nah, kemudian untuk kelemahannya, yaitu yang pertama adalah masalah kunci yang lemah. Algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecahkan WEP menggunakan kunci yang bersifat statis. Kemudian yang kedua adalah masalah installation factor 4 WEP. Atau installation factor WEP maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah masalah integritas pesan cyclic redundancy check atau CRC32. Nah, jadi itu penjelasan mengenai wireless WEP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang kedua, yaitu mengenai WPA. Jadi langsung saja kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, WPA atau Wi-Fi Protected Access. Jadi WPA itu apa? WPA adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Nah, WPA ini mengimplementasikan layar dari IEEE, yaitu layar 802.11i. Nantinya WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. Teknik WPA ini didesain menggantikan metode keamanan WEP yang menggunakan kunci keamanan statik dengan menggunakan TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol yang mampu berubah secara dinamis. Protokol TKIP ini akan mengambil kunci utama sebagai starting point yang kemudian secara reguler berubah sehingga tidak ada kunci enkripsi yang digunakan dua kali. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari WPA ini. Nah, kelebihan dari WPA ini yaitu meningkatkan enkripsi data dengan teknik Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP, di mana enkripsi yang digunakan masih sama dengan WEP, yaitu RC4, karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari WEP dan bukan suatu level keamanan yang benar-benar baru. Walaupun beberapa device ada yang sudah mendukung enkripsi AES, yaitu enkripsi dengan keamanan yang paling tinggi. Nah, untuk kelemahannya sendiri, jadi WPA ini memiliki kelemahan, yaitu kelemahan WPA sampai saat ini adalah proses kalkulasi enkripsi atau deskripsi yang lebih lama dan data overhead yang lebih besar. Nah, dengan kata lain, proses transmisi data akan menjadi lebih lambat dibandingkan kita menggunakan protokol WEP. Nah, belum semua wireless mendukung, biasanya butuh upgrade firmware, driver, atau bahkan menggunakan software tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu mengenai MAC filtering. Jadi MAC filtering itu apa? MAC address filtering merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering ini. Nah, MAC filter ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam WLAN. Nah, karena peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian PC card dalam MAC filter dari suatu access point, kemudian sniffing terhadap WLAN. Kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari MAC filtering itu sendiri. Nah, untuk kelebihannya, yaitu pertama adalah dapat menyeleksi komputer atau laptop mana yang boleh masuk ke dalam jaringan berdasarkan MAC address-nya.
Kemudian yang kedua adalah metode ini digunakan untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. Yang ketiga, MAC address harus didaftarkan terlebih dahulu agar bisa terhubung dengan jaringan sehingga memperkecil hal-hal yang tidak diinginkan oleh yang tidak bersangkutan. Kemudian untuk kelemahannya, yaitu MAC address bisa diketahui dengan software Kismet. Nah, kemudian yang kedua adalah apabila MAC address sudah diketahui, bisa ditiru dan tidak konflik walau banyak MAC address yang sama yang terkoneksi dalam suatu access point. Nah, jadi itu merupakan penjelasan mengenai MAC address, mengenai MAC filtering, sekaligus akhir penjelasan dari materi yang keempat, yaitu tentang jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Nah, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam sistem operasi jaringan. Maka dari itu langsung saja kita masuk ke slide yang berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke materi pembahasan yang terakhir, yaitu materi 5 mengenai macam-macam sistem operasi jaringan. Nah, pada materi ini kita akan membahas mengenai pengertian sistem operasi jaringan, kemudian jenis-jenis sistem operasi jaringan, dan juga kelebihan serta kekurangan dari masing-masing sistem operasi jaringan itu sendiri. Nah, maka daripada itu langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai macam-macam sistem operasi jaringan ini. Nah, sistem operasi jaringan. Jadi, apa itu sistem operasi jaringan? Sistem operasi jaringan atau Network Operating System adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan atau dibuat untuk menangani, men-setting dan membangun sebuah jaringan. Nah, umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi file, layanan berbagi printer, DNS, HTTP, proxy, dan lain sebagainya. Nah, istilah ini populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an. Nah, sistem operasi jaringan ini memiliki beberapa jenis, di mana pada video kali ini terdapat 4 jenis sistem operasi jaringan, yaitu ada Linux, Windows, Unix, dan juga macOS, di mana masing-masing pengertian dari masing-masing jenis ini akan disampaikan atau dijelaskan pada slide yang berikutnya. Jadi langsung saja kita masuk ke slide yang berikutnya. Nah, yang pertama adalah penjelasan mengenai Linux. Jadi Linux itu apa? Linux adalah sebuah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lain. Nah, Linux merupakan sebuah sistem operasi yang bersifat open source yang bisa disebarluaskan secara gratis di bawah lisensi GNU. Nah, OS ini menjadi turunan dari Unix dan bisa digunakan di berbagai perangkat komputer. OS ini bisa digunakan di perangkat keras komputer seperti Intel x86 sampai dengan RISC. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan Linux. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah Linux itu berbasis open source sehingga kita bisa mendapatkannya secara gratis. Nah, karena Linux berbasis open source, jadi kita itu bisa mengembangkan atau memodifikasi dari sistem operasi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu memiliki pengamanan yang kuat karena desainnya yang multi-user. Dan yang ketiga itu Linux lebih ringan dibandingkan dengan Windows. Nah, jadi membahas mengenai kelebihan Linux, ada satu kelebihan Linux yang mungkin tidak dimiliki oleh jenis sistem operasi jaringan lainnya, seperti Windows dan juga macOS, di mana Linux ini memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem operasi jaringan lainnya seperti Windows dan juga macOS. Kenapa? Karena pada logikanya seperti ini. Linux itu kan berbasis open source. Jadi logikanya hacker mana yang mau meretas sebuah sistem operasi yang berbasis open source di mana semua orang dapat mengembangkan serta memodifikasi sistem operasi itu sendiri. Jadi itulah sebabnya mengapa sistem operasi Linux ini lebih aman dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti Windows dan juga macOS. Kemudian kita akan membahas mengenai kekurangan dari Linux itu sendiri. Nah, terdapat 3 kekurangan yang saya jelaskan pada video kali ini, di mana yang pertama itu adalah proses instalasi Linux itu lebih sulit dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti Windows. Nah, kemudian tidak banyak user Linux di Indonesia yang membuat Linux itu kurang dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang ketiga, hardware dari vendor tertentu tidak memiliki dukungan yang baik terhadap Linux. Nah, jadi dari ketiga kekurangan tersebut, yang paling terasa atau yang paling jelas bisa kita lihat adalah yang kedua, yaitu tidak banyak user Linux di Indonesia yang membuat Linux itu kurang dikenal oleh masyarakat luas, di mana masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat awam, itu lebih menyukai atau lebih memilih untuk menggunakan sistem operasi Windows karena memang tampilannya user friendly dan mudah untuk digunakan. Sementara untuk Linux sendiri itu butuh satu keahlian khusus atau butuh satu kemahiran untuk menggunakan sistem operasi tersebut. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa
sedikit atau sangat sedikit user Linux di Indonesia. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai sistem operasi Windows. Nah, jadi Windows itu sendiri merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis atau GUI atau Graphical User Interface agar lebih mudah dioperasikan. Dengan adanya Windows, pengguna tidak perlu lagi mengetikkan perintah melalui command line layaknya pada MS-DOS. Nah, cukup dengan menggunakan mouse atau keyboard, pengguna dapat memberikan perintah untuk membuka menu, kotak dialog, menjalankan aplikasi, menghapus file, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari sistem operasi Windows. Nah, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah Windows itu bersifat user-friendly dibandingkan dengan sistem operasi yang lain, seperti Linux dan juga macOS. Kemudian yang kedua adalah lebih banyak software yang dapat berjalan pada sistem operasi Windows. Yang ketiga, lebih mudah dalam melakukan instalasi software. Nah, kelebihan yang paling terasa dalam menggunakan sistem operasi Windows ini adalah banyak sekali hardware atau software dari vendor-vendor tertentu yang mendukung secara sepenuhnya terhadap sistem operasi Windows. Dan sistem operasi Windows ini sangat cocok untuk digunakan dalam menjalankan game atau memainkan game dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti Linux dan juga macOS. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kekurangan dari sistem operasi Windows. Nah, yang pertama adalah biaya yang mahal. Kemudian yang kedua adalah lebih mudah tersusupi oleh virus. Dan yang ketiga bersifat terbatas karena merupakan sistem operasi berbasis closed source. Nah, jadi kekurangan yang paling terasa dari sistem operasi Windows adalah biayanya yang mahal, di mana ketika kita ingin menggunakan Windows, kita itu harus membeli license untuk melakukan aktivasi dan merasakan semua fitur-fitur yang disediakan oleh sistem operasi Windows itu sendiri. Nah, dibandingkan dengan Linux, Windows ini jauh lebih mahal harganya dibandingkan dengan Linux. Bahkan Linux saja bisa dioperasikan atau kita gunakan secara gratis. Sementara Windows ini butuh biaya yang lebih besar untuk menjalankan atau merasakan semua fitur yang disediakan oleh sistem operasi tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas jenis sistem operasi jaringan yang ketiga, yaitu Unix. Nah, Unix ini merupakan sebuah sistem operasi yang digunakan sebagai sistem operasi baku pada berbagai jenis komputer, terutama komputer mini baik sebagai workstation atau server. Nah, sistem yang menyediakan pelayanan pada jaringan. Nah, karena dengan Unix sebagai server, berpindah kerja dari suatu jenis komputer ke komputer lainnya menjadi mudah. Unix ini didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, multi-user, sistem berkas, hierarki, dan utilitas. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan sistem operasi Unix. Bukan Windows ini, saya salah tulis ya, harusnya kelebihan dan juga kekurangan dari Unix. Nah, yang pertama itu adalah kelebihan. Nah, kelebihan dari Unix itu yang pertama adalah multi-user, yaitu dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Kemudian yang kedua adalah sistem file stabil untuk database, server internet, intranet, file server, internet client, pengembangan Java. Nah, kemudian yang ketiga adalah mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Windows NT 7. Nah, kemudian yang kekurangannya, jadi terdapat 3 kekurangan yang saya simpulkan pada video kali ini. Yang pertama adalah tampilan yang tidak user-friendly, kemudian sulit digunakan untuk pengguna awam, dan yang ketiga adalah membutuhkan memori yang cukup besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis sistem operasi yang terakhir, yaitu macOS. Nah, macOS sendiri adalah singkatan dari Macintosh Operating System. Nah, sedangkan macOS sendiri adalah sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple Computer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan PC berbasis IBM. Nah, diperkenalkan pada tahun 1983, macOS ini sejak tahun 2006 telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur Power PC maupun x86. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari macOS itu sendiri. Untuk kelebihannya, macOS ini memiliki tampilan yang cukup user-friendly, kemudian tidak mudah ditembus oleh virus, dan juga hardware dan sistem operasi itu berasal dari produsen yang sama. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama adalah kurang cocok untuk aplikasi server, kemudian hanya pihak macOS yang mengembangkan sistem operasi ini, kemudian yang terakhir adalah hanya cenderung untuk kegiatan grafis dan tidak mendukung untuk kegiatan bermain game. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai kelebihan dan juga kekurangan macOS itu sendiri, sekaligus akhir penjelasan dari materi pembahasan yang kelima, yaitu mengenai macam-macam sistem operasi jaringan. Nah, ini merupakan akhir dari penjelasan mengenai soal ujian akhir semester untuk mata kuliah
komunikasi data dan juga jaringan komputer. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.